Sebelumnya, Ibu Reki akan mengevaluasi kembali apakah anak-anak sudah mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup. Simak berikut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, ada yang tahu? Iya, betul, bernapas. Yang kedua, iya, betul sekali, memerlukan makanan. Yang ketiga, betul sekali, peka terhadap rangsangan. Yang keempat, bergerak, betul sekali, bergerak. Wah, anak-anak sudah pintar. Yang terakhir, berkembang biak dan bertumbuh, betul sekali. Berkembang biak dan bertumbuh. 3. Nah, anak-anak, kita mau sebutkan lagi ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, berkembang biak dan bertumbuh. Nah, kalau kita melihat di halaman 8, kita akan menemukan di situ ada beberapa makhluk hidup. Bu Reki mau tanya, anak-anak, ada berapa makhluk hidup yang kalian tahu? Ya. Yang pertama, betul, manusia. Yang kedua, tumbuhan, betul. Yang ketiga, hewan, betul sekali. Memang pintar-pintar anak-anak itu. Nah, kita akan membahas satu persatu poin dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bu Reki mau tanya, kupu-kupu bernapas menggunakan apa? Apa? Iya, betul sekali. Kupu-kupu ternyata bernapas menggunakan trachea. Sapi yang kemarin Ibu kasih tugas, itu bernapas pakai apa? Dengan menggunakan paru-paru. Manusia bernapas menggunakan apa? Tentu paru-paru juga. Nah, kalau Ibu mengulas kembali materi yang kemarin, ayo anak-anak, cacing bernafas menggunakan apa? Iya, betul sekali. Cacing bernafas menggunakan kulit. Tumbuhan bernafas menggunakan, betul sekali, stomata. Nah, Ibu percaya anak-anak sekalian sudah paling tidak sudah ada pemahaman atau sudah ada pengertian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan tidak? Jelas memerlukan makanan. Oke, tentunya beberapa makhluk hidup memerlukan makanan ini. Pastinya setiap makhluk hidup berbeda makanannya. Contohnya manusia ada makanannya sendiri. Hewan itu dengan, Ibu ulangi, hewan dengan makanannya sendiri tentu bisa diproduksi dari manusia, dan hewan juga bisa memakan makanan yang ada di alam secara makanannya tersendiri. Namun adik-adik berbeda. Maaf,
kembali fokus. Oke, makhluk yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan, ingat benar ini anak-anak, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis adalah proses, Ibu ulangi, fotosintesis adalah proses tumbuhan menghasilkan makanannya dengan bantuan sinar matahari. Itu proses fotosintesis. Oke, ciri-ciri yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Ayo sekarang cubit diri sendiri. Sakit enggak? Sakit, itu berarti makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, masih ingat kalau hewan, contohnya ayam, dia udah tahu nih kalau petang dia pasti Nah, contohnya ayam. Ayam dia peka terhadap rangsangan, contohnya ketika subuh ayam pasti berkokok. Pasti dengarkan ya. Iya. Pada tumbuhan tentunya kalau kita lihat putri malu, kalau disentuh saja dia pasti menutup daunnya. Yang keempat, bergerak. Nanti anak-anak boleh lihat di halaman 8 bagaimana setiap hewan, contohnya gajah bergerak dengan berjalan dan lain sebagainya ya. Yang terakhir, yang poin kelima, berkembang biak dan bertumbuh. Kita melihat di halaman 10 di mana terhadap manusia dari bayi, balita, remaja dan dewasa. Itu namanya bertumbuh. Nah, kalau di hewan berkembang biak, contohnya sapi berkembang biak dengan melahirkan. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Reki mau ulas kembali. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ya betul, bernafas, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, bergerak, berkembang biak, atau bertumbuh. Sekarang tugasnya adalah coba lihat di halaman 11. Tugas itu dikerjakan. Boleh dikerjakan di buku tematik langsung atau di buku tugasnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Shalom.